Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Shalom. Om Swastiastu. Kita jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Kelembagaan Pemilu. Kali ini kita akan kita diskusikan bab 2 tentang interest group dan pressure group. Ada 2 poin besar itu yang masing-masing akan dibagi ke dalam beberapa subbab. Kita akan mulai yang pertama dulu. Apa itu interest group? Ialah sejumlah orang yang memiliki tujuan dalam mengorganisasikan diri mereka demi memperjuangkan atau melindungi kepentingan atau tujuan dari kelompok atau anggotanya. Hal yang biasa dalam satu istilah yang kita sebut sebagai institusi. Interest group juga adalah bentuk artikulasi kepentingan yang relatif terlembagakan dalam kegiatan kelompok sosial atau politik yang mewakili kepentingan para anggota atau konstituen. Dia ada lembaga, institusi yang diorganisasi untuk melindungi, untuk memperjuangkan tujuan maupun kepentingan anggota maupun kelompoknya. Dan itu sebagai bagian dari artikulasi kepentingan yang relatif terlembagakan melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam rangka untuk mewakili kepentingan para anggota atau konstituennya itu. Kelompok kepentingan juga adalah bagian dari basis kelembagaan yang bertahan relatif lama, yang jika sudah dalam bentuk organisasi memiliki staf profesional sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan anggota atau kepentingan umum. Lembaga itu induknya, organisasi adalah bentuk terjauh dari lembaga. Lembaga itu tidak selalu sama dengan organisasi, tetapi jika sudah disebut sebagai organisasi itu pasti adalah lembaga. Karena lembaga belum tentu organisasi, tetapi kalau organisasi pasti itu lembaga. Nah, organisasi ini pertama-tama biasanya dalam bentuk yang lebih cair. Mereka pada awalnya tidak terlembagakan, karena yang dalam bentuk, jadi lembaga yang terlembagakan itu namanya organisasi. Nah, biasanya lembaga itu relatif cair, tidak seketat organisasi. Sedangkan organisasi itu begitu terkelola dengan baik di alam modern, maka organisasi itu biasanya memiliki staf yang profesional. Ada sekretarisnya yang mengelola dari organisasi lembaga itu juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang modern gitu, yang tentu saja memperjuangkan kepentingan anggota atau kepentingan umum. Seperti misalnya organisasi nirlaba yang bisa kita sebut organisasi yang tidak mencari profit atau profit motif, sesungguhnya adalah agak relatif. Karena misalnya kayak staf YLBHI itu adalah lembaga yang berkenaan dengan perjuangan kaum buruh dan hak asasi manusia, demokrasi pada umumnya. Tetapi kemudian sudah menyerupa dalam organisasi profesional. Ya, ada stafnya, ada staf yang di-hire, ada kelompok profesionalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah bahwa susunan kelompok kepentingan itu pertama-tama yang disebut sebagai pimpinan. Pimpinan bisa disebut sebagai ketua, bisa disebut sebagai koordinator, dan seterusnya. Tentu ada bendahara dan segala macam atau pengurus harian. Lalu ada rakyatnya, ada anggotanya, ada struktur agensinya. Struktur anggota, struktur agensi itu dimediasi dalam struktur yang disebut sebagai mediokrasi. Dia adalah sebagai penyambung
antara susunan atas dengan susunan bawah. Nah, dia punya fungsi mediasi. Sedangkan struktur agens itu adalah unit di dalam organisasi itu yang dikelola oleh sejumlah orang, lalu memainkan jejaring-jejaring sosial dengan kelompok-kelompok eksternal. Kelompok eksternal itu bisa basis masanya, bisa juga organisasi lain yang sejenis yang kemudian mereka melakukan aktivitas bersama, aktivitas bareng. Nah, metode aktivitas dari interest group ini adalah, atau gerakannya adalah dalam dua hal, dalam bentuk apa yang disebut sebagai partisipasi politik konvensional dan juga adalah partisipasi politik tidak konvensional. Tetapi yang namanya interest group ini lebih sering disebut sebagai partisipasi politik konvensional. Sedangkan partisipasi politik tidak konvensional itu jarang dilakukan. Apa sih bedanya antara partisipasi politik konvensional dengan non-konvensional? Terletak pada beberapa hal, ya. Yang pertama, kalau konvensional ini adalah bentuk partisipasi yang memanfaatkan jalur-jalur sistem atau jalur-jalur resmi, jalur-jalur yang secara konstitusional sudah diatur. Sedangkan partisipasi politik tidak konvensional itu berkenaan dengan di luar sistem, tidak lazim, atau mengandung sesuatu yang bersifat tertentu. Misalnya dalam partisipasi politik yang konvensional, orang hadir dan memanfaatkan hak memilihnya dalam pemilu di TPS atau voters turnout, itu adalah partisipasi politik konvensional. Yang lainnya adalah mengontak pejabat, baik pejabat eksekutif maupun legislatif, baik di level pusat maupun daerah, itu adalah partisipasi politik konvensional. Yang lainnya adalah mengajukan usulan yang kemudian pengajunya diundang dalam public hearing di lembaga legislatif atau eksekutif, maka itu adalah partisipasi politik konvensional. Yang tidak konvensional adalah misalnya demonstrasi atau unjuk rasa. Anda misalnya tidak sepakat terhadap satu produk dari perusahaan atau pabrik yang produknya itu mencemari lingkungan, Anda melakukan boykot. Ya, boykot sendiri ada dua, boykot dalam arti politik, itu bisa blokade, bisa melakukan protes melalui sesuatu yang sangat radikal, seperti Greenpeace, ya, yang sering kita dengar, Amnesty International, dan beberapa lembaga yang berbasis pada internasional, itu tidak konvensional. Memblokade tadi itu. Misalnya Anda tidak setuju terhadap produk yang mencemari lingkungan, atau misalnya menista terhadap hewan-hewan. Lalu Anda boykot untuk tidak membeli. Itu namanya boykot. Jadi ada boykot, ada boykot. Boykot adalah boykot untuk tidak membeli terhadap produk. Misalnya karena bangsa Palestina dinista oleh Israel, produk-produk Israel kemudian diboykot, diboykot di Indonesia misalnya. Karena pabrik perkebunan sawit Indonesia yang dianggap merusak lingkungan dalam kerangka pemanasan global, maka diboykot di Eropa misalnya. Kemudian ikan sirip hiu yang sangat enak lezat, para nelayan yang dalam skala besar pabrikan di laut, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat atau semacam kelompok tertentu di lautan bebas, maka kemudian diboykot. Dan seterusnya, itu adalah
interest group dengan pola-pola partisipasi politik konvensional maupun unkonvensional. Nah, itu seluruhnya adalah bagian dari aktivitas apa yang disebut sebagai kelompok kepentingan. Kelompok yang melakukan upaya-upaya di satu sisi untuk melindungi kepentingan masing-masing anggota atau juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum. Ya, itulah yang kita sebut sebagai interest group. Yang berikutnya, saya ingin menunjukkan kepada saudara, ada 5 jenis atau varian dari interest group ini yang paling terkenal. Pertama adalah anomic group, kelompok anomi. Kelompok ini didefinisikan sebagai satu kelompok sosial yang karena tuntutan maupun aspirasi itu tidak terdefinisikan, tidak terartikulasikan, tidak juga terakomodasi secara memadai, menjadikan mereka mencari bentuk-bentuk ekspresi penyaluran yang menurut orang yang lazim itu disebut sebagai hal yang tidak tepat, dan aktivitas itu kemudian sekadar sebenarnya sebagai penyaluran. Jadi struktur kekuasaan itu kadang-kadang tidak seluruhnya mampu mengakomodasi terhadap seluruh hal yang diinginkan oleh semua orang di dalam satu unit kelompok itu. Yang tercecer inilah yang kemudian mencari cara-cara ekspresif lain sebagai cara untuk mengkompensasi atas keadaan yang dideritanya, dialaminya. Ini adalah anomik. Sebagian ahli merumuskan bahwa kelompok ini lahir akibat sistem sosial yang tidak memberinya tempat, sehingga mereka mencari cara-cara yang menurut mereka lebih tepat. Pembangunan selalu punya dampak, selain positif yang diinginkan, tapi juga adalah negatif. Karena pembangunan itu tidak selalu menguntungkan bagi sebagian orang, kendati pun pada sebagian yang lain teruntungkan. Saya mau kasih contoh yang hari ini sedang ramai dibicarakan, dibincangkan, bahkan menjadi viral berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, yang lebih mirip sebagai skandal gitu ya, ialah pembangunan waduk Wadas di Purworejo. Itu untuk melakukan ketersediaan bahan untuk membangun waduk itu diperlukan jenis batuan tertentu yang itu ada di desa Wadas. Padahal itu adalah di situs alam itu terdapat hal yang diyakini sebagai menyimpan daerah resapan air, sama seperti juga di pabrik kendeng di Rembang atau Pati itu, yang ketika kemudian dibongkar akan mengurangi debit dari ketersediaan air yang disediakan oleh alam. Jadi rusak, sehingga hilang itu daya guna dari resapan air yang tersimpan sejak zaman dulu yang dimanfaatkan oleh para penghuni di daerah itu, dan pada akhirnya akan berimpact ya pada masyarakat yang sekarang tinggal di situ, menimbulkan protes, dan itu menjadi viral. Tetapi sebenarnya waduk itu sendiri jika dibangun itu akan menghasilkan, akan produktif. Produktivitas itu tapi yang jelas tidak akan dinikmati oleh mereka yang ada di situ. Disinilah sebenarnya tuntutan pembangunan, para pejabat harus cerdas. Bukan hanya cerdas, tapi punya nurani untuk tidak hanya menggusur, ya, lalu berada di balik itu bahwa ini demi kepentingan umum, kepentingan masyarakat yang lebih luas, lalu menyisakan mereka yang terdampak secara langsung dan pasti tidak mungkin berada di genangan waduk seperti pada dekade 80-90-an
Waduk Gedung Ombo. Nah, di situ sebenarnya harus bijak. Kalau itu waduk dibikin, diterangkan dong kepada rakyat di situ untuk menerima ini dialog. Dialog-dialog itu yang diperlukan. Tidak kemudian asal seperti itu lalu membawa aparat keamanan, pasukannya bukan pasukan polisi biasa, tapi pasukan huru-hara misalnya. Bagaimana mungkin orang menangkap itu ada niat baik. Sedangkan belakangan katanya diketahui bahwa di situ IPL-nya aja, AMDAL-nya aja masih belum clear benar gitu. Kan ini masalah buat orang dan selalu menimbulkan masalah kalau begitu caranya. Ini yang tampaknya tidak ditangkap oleh, mungkin bukan tidak ditangkap, mungkin mereka penentu keputusan hanya ingin cepat dengan cara yang lebih efektif, efisien, bawa polisi lalu kemudian untuk menghalau, merepresi. Konon juga dari berita dan informasi yang saya dengar dari teman-teman di sana itu direpresi. Kan ini cara kuno dalam melakukan pembangunan, karena good governance, konsep governance, pembangunan itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah itu bukan satu-satunya pelaku pembangunan. Masih ada dua sektor lain, ialah sektor masyarakat, civil society, masyarakat madani, dan satu lagi adalah private sector. Nah, ini negara harus berada pada tempat dengan fungsi yang tepat, tidak kemudian asal. Nah, orang-orang yang tidak teruntungkan oleh pergerakan pembangunan ini pasti akan kecewa. Inilah yang dirumuskan sebagai anomic group. Sosiolog Amerika, Merton, menyebut fenomena tersebut sebagai penyebab anomali, anomi, atau ketiadaan norma dari proses yang dijalankan. Nah, tingkat terparah keadaan yang disebut anomi itu ditemukan pada orang-orang yang tidak memiliki sarana yang dapat diterima untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Tujuan mungkin sangat penting, sehingga jika cara yang dilembagakan, yaitu cara yang dapat diterima atau menurut standar masyarakat, gagal. Cara yang tidak sah dapat digunakan. Kecenderungan yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, bahwa ketika satu sistem sosial berlaku dalam keadaan anomi, common values, nilai-nilai yang berlaku secara umum pada masa dan tempat itu, lalu common meanings, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, sesuatu yang terrejeksi bahkan, sehingga nilai-nilai baru belum terbentuk. Anomi itu adalah satu sistem sosial di mana gitu ya, keadaan itu bersifat anomi. Ya, nilai-nilai lama belum hilang atau masih diterapkan, masih digunakan, tetapi nilai-nilai baru belum terbentuk. Itulah kemudian menimbulkan keadaan acak, keadaan yang kacau. Itulah anomi. Kalau itu soalnya, maka kelompok anomik adalah kelompok yang memang secara struktur kekuasaan maupun teknostruktur ekonomi itu tidak memperoleh tempat. Dan orang-orang inilah kemudian bertampung diri ke dalam kelompok yang disebut sebagai kelompok anomik. Bentuk kepentingan kelompok ini ada dua. Pertama adalah dalam banyak segi adanya spontanitas ekspresi kekecewaan, negative response, spontanitas. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa anomik itu adalah
sekelompok orang yang cair. Kadang-kadang karena faktor politik ekonomi, yang karena tadi yang saya jelaskan tidak teruntungkan, tetapi juga karena ada aspek lain. Nah, negatif respon adalah spontanitas sebagai wujud ekspresi kekecewaan. Emosi yang meledak-ledak atau meletup-letup dalam suatu dinamis, dalam satu situasi yang dinamis. Itu yang positif, itu yang negatif, ekspresi kekecewaan. Tapi ada juga ekspresi kelompok anomi ini yang histeria. Sama seperti misalnya kalau kalau seseorang yang sangat idol gitu ya, sangat tergila-gila kepada pujaannya dalam banyak kasus di banyak negara. Michael Jackson itu penonton yang dia jadi begitu turun dia begitu turun dari pesawat dari bandara menuju ke tempat di mana dia akan menginap sementara, lalu disambut oleh para penggemarnya dan bahkan histeria massa ketika penyanyi yang diidolakannya itu datang. Nah, itu yang seringkali disebut sebagai masa histeris. Di tahun-tahun pada saat saya misalnya masih seusia-usia remaja, dulu ada tokoh terkenal, ya, film Australia yang terkenal. Pada waktu artis terkenalnya itu datang ke Indonesia, itu bandara itu sudah penuh orang yang mau datang, ya, dan mereka kemudian menyambutnya, padahal di situ tidak boleh masuk ke bandara sampai ke dekat ke landasan pacu gitu. Saking tidak sabarnya untuk ketemu dengan artis yang dipuja itu. Bahkan kadang-kadang kan dalam konser Michael Jackson itu, ya itu sampai histeris, ada yang pingsan. Itu tadi yang saya contohkan dalam film Australia tadi namanya Return to Eden. Ya, itu heboh dulu itu. Penggemarnya banyak di Indonesia karena itu jadi seri. Return to Eden itu film serial yang mengena pada jutaan pemirsa TPRI waktu itu di Indonesia. Nah, kedua bentuk tersebut sekedar melampiaskan isi hati, terlebih jika dipacu oleh kehadiran seorang pemimpin yang memanfaatkan keadaan. Jika masa histeria seperti itu, dan lalu ada yang mengelola dengan sebaik-baiknya, ialah seorang pemimpin, maka kemudian bisa aja jadi tenaga yang bisa kuat untuk menguatkan tentang daya positifnya sesuatu, tapi bisa juga daya destruksinya sesuatu. Kalau negatif berarti yang merusak, positif itu yang baik. Nah, ini sebenarnya kalau lihat akar dari teori ini juga, Merton ini juga mendiskusikannya setelah mengkaji tentang Emil Durkheim. Konsep tentang anomi yang merujuk pada satu kondisi kekecewaan secara karena itu ketiadaan dari norma yang ada pada masyarakat atau kelompok sosial. Sementara penulis lain menggunakan ini untuk merujuk pada kondisi-kondisi yang bersifat individual. Nah, secara psikologis, anomi itu dimaksudkan sebagai apa ya, keadaan pikiran seseorang yang tidak tidak dalam hidupnya itu seperti kebanyakan orang terstandar secara sosial, atau tidak memiliki sense of continuity dari kewajiban itu ditolak secara sosial. Nah, individu mungkin saja bisa memimpin dalam suatu situasi seperti itu, tetapi
pada dasarnya tidak bisa diprediksi karena misalnya anomic group ini punya masalah yang cukup mendasar mengenai banyak hal, ya saya rasa itu akan negatif gitu. Berikutnya, institutional group, kelompok yang terinstitusi. Didefinisikan sebagai jenis kelompok kepentingan yang bersifat formal dengan arah, artikulasi, tujuan, pengorganisasian yang jelas. Maka istilahnya adalah institusional kelompok. Di bagian lain, jenis institusional dalam kelompok kepentingan itu juga menunjuk pada badan usaha atau kelompok kecil di dalam badan-badan eksekutif, perwira, kelompok klerus atau kelompok ideologis dalam birokrasi. Nah, partai politik juga merupakan pengembang dari jenis ini. Jadi institutional group, mulamanya seperti itu, tapi kemudian menjadi satu institusi sendiri. Partai politik, bisnis, legislatif, tentara, birokrasi, gereja, mendukung kelompok-kelompok tertentu atau memiliki anggota dengan tanggung jawab khusus untuk mewakili kepentingan kelompok. Ya, ini adalah institusional kelompok. Kelompok institusional bersifat formal dan memiliki artikulasi tertentu, entah sebagai misalnya badan usaha atau kelompok kecil di dalam badan-badan ini, blok legislatif, perwira, klerus, kelompok ideologis. Kelompok tersebut mengekspresikan kepentingan mereka sendiri atau mewakili kepentingan kelompok lain di dalam masyarakat. Tapi yang jelas bahwa kelompok ini terinstitusionalisasi dengan baik. Paling kurang tidak seperti parahnya anomic group. Yang ketiga adalah non-associational groups. Kelompok ini berbeda dari kelompok anomik dan institusional tadi itu karena kelompok ini mendasarkan aktivitasnya pada kepentingan dan kesamaan identitas etnik, wilayah atau daerahisme, agama, pekerjaan, atau kekerabatan. Ini kalau kita mau tarik soal ini sama dengan politik identitas. Politik identitas itu bersifat komunalisme. Nah, disinilah peran dari kelompok ini memainkan terhadap apa yang ingin diinginkan. Mengingat faktor ekonomi atau budaya, kelompok ini memiliki kontinuitas yang lebih banyak ketimbang anomik. Anomik itu kan cair. Kalau anomik itu kalau dalam bahasa gerakan sosial namanya kelompok anomik, namanya ya memiliki konten yang lebih banyak daripada kelompok anomik. Kelompok yang relatif tidak terorganisasi dengan baik dan individu aktivitas mereka bersifat episodik. Itu namanya kerumunan, saya tadi lupa ya. Berikutnya masih dalam kajian non-associational. Ciri paling kentara dari kelompok ini tidak terorganisasi dengan baik, walaupun tidak bisa kita sebut buruk yang bersifat epidemik sama. Ada hanya untuk kejadian tertentu dan kemudian berakhir. Kelompok ini adalah tidak terorganisasi secara baik, kendati pun sudah mengorganisasi diri. Berbeda dengan kelompok anomik tadi itu, yang ikatan sosialnya berdasarkan faktor-faktor kesamaan kepentingan, suku, wilayah, agama, atau pekerjaan, atau kelompok kekerabatan. Ya, ini yang membedakan antara kelompok anomik dan non-associational. Nah, saudara, bahwa maka kelompok sosial non-associational dibangun di atas landasan perikatan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya joint ventura, joint program,
dan seterusnya, sehingga memungkinkan kesinambungan yang lebih besar daripada kelompok anomik. Anomik itu terlalu cair begitu. Yang berikutnya, dalam banyak kasus kelompok ini sekaligus dapat bertindak sebagai kelompok anomik. Kadang-kadang juga ini bisa anomik ketika kemudian elemen-elemen di dalamnya yang mengatur itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kata kunci dari kelompok ini, meskipun tidak asosiatif sama sekali, namun dalam aktivitasnya sehari-hari di satu sisi teratur, namun pada sisi yang lain bertindak urakan, tidak teratur, tidak tertib. Nah, biasanya ini tergantung selera para aktor yang menyikapi situasi dan kondisi dengan pertimbangan apakah menguntungkan atau tidak. Itu dia. Dimanapun seluruh dunia, etnisitas dan agama seperti pendidikan, kependudukan adalah identitas kuat yang bisa menjadi dasar individu untuk beroto aktivitas kolektif. Inilah yang memunculkan konsep identitas politik atau politik identitas atau politisasi identitas. Berangkat dari latar belakang ini, latar belakang non-associational group. Gitu. Yang keempat, terbalik ya, associational group. Kelompok ini dibentuk secara eksplisit untuk mewakili kepentingan kelompok tertentu. Contohnya adalah serikat pekerja, kelompok profesional, majelis perdagangan, asosiasi produsen, asosiasi etnis dan keagamaan. Itu adalah contoh associational group. Ya. Serikat pekerja kan jelas resmi. Kelompok profesional sesuai dengan profesinya diterima. Dan seterusnya. Nah, beberapa karakteristik dari kelompok ini mewakili kepentingan kelompok tertentu atau mencirikan dari kelompok tertentu dengan tegas gitu. Yang kedua, disatukan oleh kepentingan pribadi yang sama, oleh kepercayaan yang sama pada politik atau tujuan kebijakan yang juga sama gitu. Akhirnya adalah bahwa kelompok ini terorganisasi dengan baik, dengan prosedur untuk mengembangkan minat dan tuntutan, dan staf profesional, bahkan staf profesional yang di-hire ini bekerja secara penuh waktu. Itu kan berarti punya uang gitu ya. Disatukan oleh kepentingan pribadi, terorganisasi dengan baik. Ini adalah ciri dari kelompok asosiasional. Mereka juga sangat aktif dalam mewakili kepentingan. Aktif mereka. Untuk keyakinan asosiasi sipil termasuk kelompok pendukung yang mendukung posisi pilihan kelompok asosiasi. Mewakili berbagai kelompok dan kepentingan, mereka membatasi pengaruh bentuk lain dari kelompok kepentingan. Organisasi dengan tipe ini memiliki prosedur yang teratur, ya, rigid gitu ya, untuk merumuskan kepentingan dan tuntutannya. Jadi nggak main-main gitu ya. Nah, mereka juga mempekerjakan staf yang penuh waktu. Organisasi ini tampak aktif dalam membela kepentingan para anggotanya melalui pembelaan dan proses-proses politik dalam pengambilan keputusan tingkat parlemen. Itu yang mereka lakukan. Nah, contohnya adalah Uni Buruh gitu ya. Itu adalah sebagai sentral aktor dalam
yang mewakili masa kaum working class, the working class, kelas pekerja, kelas buruh. Asosiasi bisnis merepresentasi corporate interest of the nation. The corporate interest of the nation. Corporate interest itu adalah kepentingan apa? Kepentingan korporasi pada satu negara. Yang kelima, teman-teman, adalah civil society. Kelompok ini merepresentasi masyarakat pada umumnya melalui pemanfaatan jejaring sosial sebagai satu cermin dari masyarakat madani. Kelompok masyarakat, perkumpulan sukarela, bahkan kelompok agama, serta akses komunikasi dan informasi gratis melalui media massa dan sekarang di internet merupakan bagian penting dari masyarakat madani. Sebuah masyarakat di mana orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial dan politik bebas dari kontrol atau regulasi negara, civil society ini. Masyarakat di mana orang-orang terlibat dalam interaksi sosial dan politik tanpa pengaturan pemerintah, yakni kelompok masyarakat, perkumpulan sukarela, kelompok agama itu sepakat untuk mendirikan dari pelembagaan menjadi institusi politik gitu. Nah, masyarakat, orang-orang terlibat dalam interaksi sosial politik tanpa pengaturan pemerintah ya kelompok masyarakat, perkumpulan relawan, dan kelompok agama. Hal yang sangat populer di kita. Partisipasi itu membawa ke dalam keterampilan politik dan hubungan kerja yang sama membentuk masyarakat yang berfungsi secara lebih baik. Aktivitas kelompok ini memungkinkan warga negara untuk mengembangkan dan memperjelas preferensi mereka, memberikan informasi tentang peristiwa 30, siapa-siapa orang yang terlibat di dalamnya misalnya, siapa sebenarnya pelaku, dan seterusnya. Itu menjelaskan kepentingan warga negara dengan sangat jelas, memberikan potensi untuk pengembangan demokrasi lebih lanjut berbasis pada SDGs. Nah, masyarakat madani ini berfungsi sebagai cara mengimbangi kekuatan negara. Negara terlalu kuat, karena itu perlu diimbangi. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena memang kondisinya adalah segitiga emas. Sejak dulu ada society, ada state, ada private sector. Kalau state lebih mendukung terhadap private sector, lalu society pasti akan tersingkirkan. Hukumnya itu. Yang kedua besar, saudara, pressure group. Organisasi nirlaba biasanya bersifat sukarela. Anggotanya memiliki dorongan untuk berusaha memengaruhi pengambilan keputusan atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, kelompok ini dibedakan dengan kelompok lain dari segi apa gitu ya. Karena itu di level kabupaten kota misalnya, eksekutif legislatif termasuk dominasi bisa bertemu dengan Kapolda misalnya dalam satu provinsi atau dengan gubernurnya. Suplai isu mutakhir ke sistem politik dengan sendirinya menggunakan apresiasi yang fisik juga. Suplai isu mutakhir ke sistem politik dengan sedikit banyak menggunakan spesifik represi fisik, maka itu justru menurut aku diperlukan supaya ada kepemimpinan tunggal sehingga itu membesarkan organisasi. Kekuatan kelompok penekan inilah pada cara kerjanya, pada jaringannya, ada mekanisme dalam mengajukan tuntutan publik. Itu pressure group. Nah, kelompok penekan adalah institusi politik informal yang berusaha memengaruhi
pengambilan keputusan, kendati tidak seperti partai, kelompok penekan tidak melakukan aktivitas untuk jabatan-jabatan publik, dan mereka tidak akan memilih tujuan menjadi wakil rakyat. Kelompok penekan adalah lembaga yang memiliki agenda untuk melobi atau merujuk pemerintah atau bisnis untuk mengubah perilaku, kebijakan, keputusan, atau mengambil tindakan atas sejumlah isu tertentu yang dia ingin concern untuk memperbaiki terhadap bangsa dan negara melalui penyelenggaraan pemilu ini. Nah, mereka melakukan pekerjaannya sebagai kelompok lobi dan kelompok kepentingan untuk menghindari asosiasi dan persepsi negatif tentang organisasi merdeka ini. Itu ya. Ya, saudara, saya akan injakkan kaki kita. Fungsi pressure group menarik atas atensi terhadap isu-isu sosial dan politik yang diangkat dalam kali ini. Nah, demikianlah fungsi pressure group. Selain menarik atensi juga adalah menyuarakan kepentingan strategis. Saya rasa itu harus dibaca itu. Yang ketiga adalah mempromosikan kesadaran politik melalui kritik konstruktif. Yang keempat menjadi presentasi masyarakat dan dalam rangka menyeimbangkan antara keadaan yang menjadi tujuannya dari mata kuliah ini, tetapi kadang-kadang kita dipaksa untuk menerima realitas yang ada. Kalau sudah begitu ya agak repot ya. Jadi satu menari, yang kedua menyuarakan kepentingan strategis, yang ketiga mengakomodasi struktur politik melalui kritik konstruktif, dan adalah menjadi representasi masyarakat. Dan malam hari itu biasanya jauh lebih sedikit. Nah, saudara, perbedaan antara pressure group dengan interest group, mari kita simak bersama-sama. Tujuan dari interest group apa? Masuk kuliah, ya kan? Tidak lain adalah untuk menjaga keterlibatan seseorang di dalam satu hal yang itu bisa diperbaiki misalnya. Ya, itu adalah interest group itu lebih tujuannya adalah non policy interest, tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Tetapi di pressure group interest, political interest itu kuat untuk keluarga. Organisasi, any level of organization, di level pusat maupun mana ada punya calonnya. Lalu adalah formula organization, itu organisasi formal. Lalu taktis, ya, taktis itu siasat gitu ya, tapi bisa lebih cepat. Ya, mungkin dua yang lain saya tidak tahu karena saya tidak mengurusi masalah itu. Nah, formal organization, ya oke. Tactics, langkah gitu ya. Nah, itu bagaimana dia mengawasi terhadap seluruh proses ini. Sedangkan dia dengan manusia aja suka ditaruh di belakang rumah. Tetapi kemudian di bawah sesuatu yang lebih penting, maka itu bisa dilakukan. Dan pemerintah harus sabar. Taktik itu kalau interest group itu melalui persuasi, taktik persuasi. Sedangkan pressure group lebih merupakan formal organisasi. Itu. Padahal ini beda konsep. Tapi saya berharap Anda masih punya waktu untuk mempelajarinya. Karena tesnya itu lumayan berat. Ada lima orang yang ditunggu cuma 1,5. Nah, regulation, no blanket regulation. Tidak ada sesuatu yang bisa menghambat terhadap proses ini. Strictly regulation, ya, harus tegas. Ada saatnya kita harus tegas, itu hanya ada di forum-forum persidangan misalnya dalam tubuh Bawaslu, ada juga melalui kampak.
Interest group itu pada akhirnya adalah untuk status quo, mempertahankan keadaan. Beda dengan pressure group, mempromosikan perubahan kebijakan, cenderung mengubah status quo. Gitu. Nah, itu yang saya promosikan ke Anda untuk supaya melakukan langkah-langkah. Nah, ini adalah buku yang bisa Anda dapatkan, tetapi kreatif sedikit maka kemudian dilihat orang. Thank you banget. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.